Rasanya kaki sakit dari telapak kaki sampai ke pantat, pinggul. Tiap hari berdiri sakit, jalan sakit. Jalan bisa tapi nggak jauh. Tiap hari begitu merasa pagi siang. Jadi sehari-hari mau kerja tuh duduk aja. Ditunjukin bahwa memang ada kejepit, kita cuma terapi aja minum obat. Nah setelah itu ternyata nggak sembuh. Terus saya bawa mama saya ke Malaysia, Kuala Lumpur. Setelah itu ternyata nggak sembuh. Ada kiriman, ada dokter, ada teknologi apa itu untuk rasa nggak usah beda besar. Ya udah, saya ajak mama saya kontrol ke sini. Jadi pada pasien ini terutama dia mengeluh sakitnya di pinggang sebelah kiri dan sakitnya itu menjalar sampai ke paha kiri, betis kiri, bahkan sampai ke pergelangan dan ujung jari kaki kiri. Hampir semua mengatakan bahwa pasien ini memerlukan fiksasi atau skrup. Karena pasiennya nggak mau dipasang skrup, akhirnya dia mencari second opinion ke sini. Kalau menurut saya sih, kalau saat terjepit, saran saya sih sekarang mendingan tindakan aja. Karena secara kedokteran, teknologinya udah canggih banget gitu loh. Terakhir teman saya juga saat terjepit 2 lubang dan dokter Christian ini 1 lubang. Menurut saya cukup canggih sih teknologinya gitu. Cukup 1 lubang aja, jadi resiko habis tindakannya itu kecil. Lo Cui Fung, 63. Rasanya kaki sakit dari telapak kaki sampai ke pantat, pinggul. Tiap hari berdiri sakit, jalan sakit. Jalan bisa tapi nggak jauh. Tiap hari begitu merasa pagi siang. Asal kalau kita baring nggak apa-apa, duduk nggak apa-apa. Jadi sehari-hari mau kerja tuh duduk aja. Jadi pada pasien ini terutama dia mengeluh sakitnya di pinggang sebelah kiri dan sakitnya itu menjalar sampai ke paha kiri, betis kiri, bahkan sampai ke pergelangan dan ujung jari kaki kiri. Jadi sudah hampir 6 bulan keluhannya. Pasiennya udah pernah ke beberapa dokter dan hampir semua mengatakan bahwa pasien ini memerlukan fiksasi atau skrup. Karena pasiennya nggak mau dipasang skrup, akhirnya dia mencari second opinion ke sini. Ke Jakarta pas sakit itu pas malam Natal 24 Desember 2022. Ya, terus ke rumah sakit, terus di MRI itu ditunjukin bahwa memang ada kejepit. Cuma kita belum ambil keputusan mau tindakan, kita cuma terapi aja minum obat. Nah setelah itu ternyata nggak sembuh. Terus saya bawa mama saya ke Malaysia, Kuala Lumpur. Terus berdasarkan dokter sih, dokter bilang kalau bisa terapi, latih sendiri, kasih obat, kalau bisa sembuh ya udah, nggak usah. Ya udah kita pulang terapi. Setelah itu ternyata nggak sembuh. Nggak sembuh. Terus saya dapat ada kiriman, ada dokter, ada teknologi apa itu untuk rasa nggak usah beda besar. Ya udah, saya ajak mama saya kontrol ke sini. Waktu itu saya lihat promonya PRDD. Ya udah, akhirnya saya pikir cara begitu kan simple. Ya udah, saya coba ketemuin dokter Christian. Ternyata dokter Christian bilang cara begitu kurang cocok buat kondisi mama. Terus dia adain cara apa tuh namanya, apa saya lupa. Ya udah, akhirnya mama saya tanya gimana, bilang setuju, ya udah lakukan tindakan. Jadi tindakan yang kita lakukan itu sebenarnya tindakan arthrospine ya. Sebenarnya sih itu termasuk dalam tindakan endoskopik, lumbar dekompresi dan juga lumbar disektomi. Jadi merupakan tindakan operasi tulang belakang yang minimal invasif. Luka operasi hanya sekitar 1,5 cm sampai 2 cm. Pada pasien ini bahkan kita bisa mencapai 2 level ya, yaitu level L45 dan juga level L51 dengan hanya 1 insisi. Jadi benar-benar bisa meminimalkan luka pada pasien. Dengan begitu juga bisa mempercepat penyembuhan dari pasien dan juga meminimalkan resiko. Kata dokter ada 2 tindakan ya, bagian R4, R5, R5, S1 ada 2 tindakan. Jadi cukup lama sih. Untuk sekarang ini sih udah oke ya, udah katanya nggak pernah kram lagi, nggak pernah sakit lagi, udah enakan. Ya mudah-mudahan kedepannya juga nggak pernah kram. Ya. Kalau menurut saya sih, kalau saat terjepit, kalau terapi biasa nggak bisa, obat nggak bisa, saran saya sih sekarang mendingan tindakan aja. Karena secara kedokteran, teknologinya udah canggih banget gitu loh. Dulu setahu saya pernah juga batu ginjal 3 lubang. Ya, tapi terakhir teman saya juga saat terjepit 2 lubang dan dokter Christian ini 1 lubang. Menurut saya cukup canggih sih teknologinya gitu. Cukup 1 lubang aja, jadi resiko habis tindakannya itu kecil. Kecil, segini aja kecil. Iya, kecil. Makanya saya juga kaget bisa 1 lubang doang. Berarti teknologi kedokteran benar-benar udah maju gitu.